Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, orang Jawa tinggal di Jerman. Kali ini aku akan share juga ke kalian bagaimana aku bisa mendapatkan nilai bagus di tahun pertama Ausbildung, begitu teman-teman. Check it out. Jadi ini dia. Tada! Dan aku ingin bukan unboxing sih, jadi lebih menjelaskan apa yang harus kamu capai tujuannya di Ausbildung, karena aku kan Ausbildungnya di hotel atau gastronomi, lebih tepatnya di Hotel Fachfrau di Richtung atau di tujuannya gitu teman-teman. Nah, ini aku sedikit menjelaskan apa sih yang terpenting buat Ausbildung pertama itu nilai yang bagus. Jadi aku mendapatkan nilai yang bagus, nggak jelek-jelek amat sih bisa dibilang, karena befriedigen yang artinya aku dapat nilai 3. Jadi di sini kalian bisa jelaskan. Tada! Jadi aku akan ceritakan dari awal nih teman-teman. Sebenarnya sih ini aku mau small talk aja, mau sharing ke kalian atau sedikit curhat atau apa ya. Aku kurang jelas sih, kurang ngerti maksudnya. Jadi nggak apa-apa deh ya. Jadi aku share ke kalian. Kan namanya sharing is caring. Also, wir fangen an von meiner erste Ethik. Kalau etik kan kayak religion gitu kan ya di sini. Kalau kalian non muslim, misalkan kayak Katolik, di sini ada Katolik juga. Atau yang muslim pakainya yang etik gitu teman-teman. Kalian pasti udah tahu kan sebelum video yang aku yang tentang berusule. Also etik di sini menurut aku sih easy ya. Kayak tentang pelajaran, kalian bisa lihat di Google deh, apa sih etik itu belajarnya, kayak tentang sosial gitu teman-teman, sosial dengan manusia gitulah. Nah etik aku dapatnya good, karena nilaiku good itu kalau nggak salah di sini terlihatnya notenya, atau di sini kan punktenya aku lebih jelaskan dari awal. Note 1 itu sehr gut yang artinya bagus sekali. Kalau 2 itu good, jadi kayak bagus. Mungkin kalau di Indonesia B kali ya, aku nggak ngerti. Kalau 3 itu befriedigen yang artinya nggak bagus tapi nggak jelek banget, kayak di tengah-tengah gitu teman-teman. Nah, oke, lanjut aja. Di Deutsch aku befriedigen, karena itu beda banget. Di Deutsch harus kalian nulisnya große Schaf atau pakai nomennya itu harus gross gitu teman-teman. Jadi harus tulisnya besar. Misalkan nih der Apfel, jadi terus E-nya itu atau A-nya itu A umlaut, tulisnya itu besar banget. Nah itu mungkin dari salah satu itu aku nggak bagus banget menurut guru aku, jadinya aku dapet 3. Nah, politik und Gesellschaft di sini nih sulit banget teman-teman, politik and Gesellschaftnya di Jerman, karena aku pertama kali belajar gitu di sini itu sama sekali nggak ada di Indonesia. Mungkin ada sedikit kali ya, tapi sangat-sangat beda jauh dari Indonesia. Nah, dari situ aku dapatnya 3 sih, menurut aku sih worth it lah ya, karena memang aku dari sebelumnya belum pernah mendapatkan pelajaran tersebut gitu teman-teman. Karena di Indonesia politik kayak beda banget gitu, PKN kali ya kalau di Indonesia gitu. Nah, aku mungkin akan sedikit jelaskan tentang politik und Gesellschaft di Jerman. Yaitu di sini ada Ausbildungsgesetz, yaitu artinya peraturan di Ausbildung. Jadi kamu nggak boleh ngapain gitu di Ausbildung. Terus misalkan contohnya kalau kamu jatuh nih dari tangga gitu, terus sama bos kamu masih disuruh kerja gitu atau apa, itu seharusnya sih nggak boleh ya, nanti dikena peraturan Strafe atau Strafbar kalau nggak salah. Jadi dikenakan biaya gitu teman, bos betripnya gitu. Terus apa lagi ya, misalkan ada Jugendarbeit. So, di sini kan banyak juga Ausbildungnya itu dari umur sekitar 15 kalau nggak salah, 15 atau 16 tahun. Di sini itu dibolehkan untuk Ausbildung gitu teman, kalau udah selesai di Realschule kayak gitu. Nah,
Disuruh ada Jugendarbeitsschutz, terus sama ada Arbeitsschutzgesetz kalau nggak salah ya, gitu teman-teman. Nah kalau di Jugendarbeitsschutz itu kadang aku lupa bacanya, cara ngomongnya gitu maksudnya. Nah di situ dilarang untuk kalau nggak salah nih ya, kalau seingat pikiranku dilarang untuk Sonntag hari Minggu atau Samstag kalau nggak salah itu dilarang bekerja. Jadi 2 hari itu dia mendapatkan libur gitu teman. Enak kan ya? Dikarenakan kalau masih muda itu lebih enak sih kerjaannya. Kalau di aku sih Arbeitsgesetz atau Arbeitsschutzgesetz gitu lah teman-teman. Nah yang ketiga, sport itu sangat gampang banget lah ya. Kalian itu cuman kayak bewegung atau bergerak aja, dinilainya sehr good punya aku, nilai 1. Jadi menurut aku sih so far sport sih nggak terlalu penting, tapi emang penting dikarenakan diadakan sport di tempat aku, jadi aku mendapatkan nilai 1. Jadi notanya itu bagus sekali. Nah, Fachtheorie, apa sih Fachtheorie? Di sini menyangkut kalau di gastronomi, Fachtheorie itu seperti kayak Fachtheorie Wirtschaft sama Fachtheorie Wirtschaft itu. Nah, dikarenakan aku ada 2 guru, teman-teman. 2 guru, jadi itu digabung nanti. Jadi ulangannya 2 kali di sini. Digabung dan nilainya 1. Itu pun aku dapat befriedigen. Kata bos aku sih bagus. Mungkin by next time aku harus mendapatkan good atau sehr good gitu teman-teman. Aku dapatnya nilai 3 di Fachtheorie. Dan di Fachtheorie itu aku sedikit menjelaskan di sini kayak tentang mikroorganisme juga belajarnya. Terus temperatur di gastronomi, misalkan kalau kalian ini ayam ditaruh di kulkas gitu teman-teman. Nah kalian harus tahu bagaimana caranya untuk berapa temperatur yang harus ditaruh di kulkas tersebut. Nah terus ada tentang teh juga teman-teman. Jadi di sini kita juga belajar teh, apa sih macam-macam teh gitu di Fachtheorie. Lebih jelasnya kayak gitu. Kemarin ada teh dari Indonesia gitu ditulisnya teman-teman. Dan aku bangga. Karena aku tahu bagaimana caranya teh itu dari daun sampai ke kering itu. Gitu teman-teman. Nah, praktische Fachkunde itu harus kalian mantapkan nilainya gitu ya. Dikarenakan dengan gastronomi di Hotel Fachfrau gitu kayak nyambung gitu, praktis Fachkunde aku dapat good. Yeay, aku nilai 2, dapat nilai 2 atau note 2 gitu teman-teman. Kenapa nilai 2? Di situ ada Küche atau memasak di Ausbildung pertama itu memasak ada juga. Terus sama service itu gimana kita jadi waiters. Contohnya nih ada praktiknya gitu teman-teman di sekolah, bagaimana cara buat menyambut tamu gitu teman-teman. Terus apalagi ya, apa bedanya Rotwein glass sama Weißwein glass gitu teman-teman. Terus apa bedanya juga di sini macam-macam gelas buat bir gitu. Bir. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa Google. Betriebswirtschaft aku dapat 3. Itu sedikit seperti mate sih teman-teman. Jadi sedikit seperti matematika Rina. Oh my god. Jadi agak belibet nih ngomong bahasa Indonesia karena aku udah lama di sini juga, sorry. Bukannya mau sombong atau apa ya. Jadi emang aku bingung kadang mau ngomong bahasa Indonesianya itu kurang lancar gitu teman-teman. Kalau ngomong bahasa Jawa, takutnya teman-teman aku ada yang dari luar Jawa gitu, aku nanti dia nggak mengerti gitu. Also, Betriebswirtschaft itu tentang mata yang sebelumnya aku udah bicarakan. Ya, tentang bagaimana contoh soal bagaimana nih
Ausang Verlust gitu misalkan. Contohnya ada satu wine glass itu buat tamu berapa tamu gitu misalkan teman-teman. Misalkan ada Ausang, misalkan ada kayak gelas kecil-kecil gitu, berapa untuk mencakup semua tamu yang akan datang pada hari itu gitu. Kayak gitulah teman-teman. Lihat di Google aja lebih jelasnya. Oke, dan English aku dapatnya good karena emang aku suka English sih. Lebih tepatnya aku lebih suka kayak bahasa gitu, buat belajarnya lebih kayak nangkep. Makanya aku di sini belajar bahasa Jerman kayaknya sih lebih cepat daripada di Indonesia, karena kan di Indonesia kita bicaranya juga sama guru cuman sesekali doang gitu teman-teman. Kalau di sini kan ada sih beberapa orang bisa bahasa Inggris English atau gitulah ya, tapi kita diharuskan menggunakan bahasa Jerman gitu teman-teman. Nah, Englishnya aku nih kembali lagi di Zeugnis aku, Englishnya aku mendapatkan 2 good, bukan sehr good, aku dapatnya 2. Menurut bos aku sih udah bagus. Semoga aja di Zweite Lehrjahr atau di 2 tahun nanti semoga aku harus dapat nilai yang bagus dan bos aku bangga. Gitu aja sih share-nya dari aku, small talk. Oh ya teman-teman, apa kabar nih kalian? Baik-baik aja nggak di sana? Aku denger nih Indonesia lagi kayak krisis corona gitu ya. Aku turut sedih ya teman-teman. Dan stay safe semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk di subscribe and like and comment. See you next my video. Ciao.